Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi analisis kami terkait ada tidaknya morfologi pada teks berita nasional. Sebelum berlanjut ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk anggota pertama ada Desi Putri Anggraini dengan NIM akhir 22, lalu ada Mei Selawati dengan NIM akhir 52, dan anggota terakhir saya sendiri, Serlina Meisya Rindu dengan NIM akhir 74. Analisis pertama yang kami lakukan adalah menganalisis ada tidaknya afiksasi pada teks berita nasional. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu afiksasi. Afiksasi menurut Krida Laksana pada 2009 adalah merupakan perubahan leksem menjadi kata yang kompleks. Disusul dengan pendapat dari Mulyono pada 2013 yang mana afiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara membubuhkan afiks terhadap bentuk kata dasar baik berupa pokok kata, asal kata, maupun bentuk kata lainnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik simpulan bahwa afiksasi merupakan suatu proses pembubuhan imbuhan yang dapat dilakukan pada pembentukan kata dasar guna membentuk kata yang lebih kompleks. Umumnya, jenis afiks yang ditemukan adalah prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Analisis yang pertama kami lakukan yakni prefiks. Pada berita nasional yang kami analisis, kami menemukan kata menganggap dalam kalimat saat banyak guru masih menganggap bahwa kurikulum merdeka, bla bla bla. Kata menganggap di sini merupakan gabungan dari awalan menasal dengan kata dasar anggap. Menganggap sendiri masuk ke dalam kelas kata verba dengan fungsi sebagai pembentuk kata kerja. Sedangkan untuk maknanya sebagai melakukan kegiatan yang berhubungan dengan anggap atau berakibat pada timbulnya anggapan. Kemudian kata yang kedua yakni mendalam. Dalam kalimat diperlukan forum-forum yang memfasilitasi pertukaran gagasan analisis mendalam. Mendalam di sini merupakan gabungan dari awalan menasal dengan kata dasar dalam. Mendalam di sini masuk ke dalam kelas kata verba dengan fungsi sebagai pembentuk kata kerja. Sedangkan untuk maknanya memiliki makna sebagai menuju ke dalam secara abstrak. Lalu ada kata mendukung dari kalimat pertukaran pengalaman antar guru untuk saling belajar dan mendukung satu sama lain, bla bla bla. Mendukung di sini merupakan gabungan dari awalan menasal dengan kata dasar dukung. Mendukung masuk ke dalam kelas kata verba dengan fungsi sebagai pembentuk kata kerja dan makna melakukan kegiatan berupa dukungan yang menghasilkan dukungan. Lalu ada kata berjuang. Dalam kalimat, guru dan siswa harus berjuang lebih keras untuk menyesuaikan diri, bla bla bla. Berjuang di sini merupakan gabungan dari awalan ber dengan kata dasar juang. Berjuang masuk ke dalam kelas kata verba dengan fungsi sebagai pembentuk verba dan makna untuk melakukan aktivitas. Kemudian ada kata berdampak. Dalam kalimat bla 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 perkembangan kurikulum yang akan berdampak langsung bla bla bla. Berdampak di sini merupakan gabungan dari imbuhan ber dengan kata dasar dampak. Berdampak masuk ke dalam kelas kata verba dengan fungsi sebagai pembentuk verba
dan makna sebagai menghasilkan dampak langsung. Kemudian ada kata terbaik. Dalam kalimat, kami menginginkan yang terbaik untuk peserta didik. Terbaik di sini berasal dari gabungan awalan ter dan kata dasar baik. Terbaik masuk ke dalam kelas kata adjektiva atau kata sifat dengan fungsi sebagai pembentuk kata kerja sifat dan makna sebagai paling baik. Kemudian, kami menganalisis adanya sufiks pada teks berita nasional. Untuk kata pertama yang kami temukan adalah kata cerminan. Dalam kalimat, kendala-kendala seperti ini menjadi cerminan dari masalah klasik bla bla bla. Cerminan merupakan gabungan dari kata cermin dan akhiran an. Cerminan masuk ke dalam kelas kata nomina sebagai fungsi pembentuk nomina dan makna sebagai yang dicerminkan. Kemudian ada kata dukung dalam kalimat, dukungan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum baru ini bla bla bla. Dukungan merupakan gabungan dari kata dasar dukung dan akhiran an. Dukungan masuk ke dalam kelas kata nomina dengan fungsi sebagai pembentuk nomina dan makna yang didukung. Kemudian untuk konfiks akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi Putri Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Anggraini dengan NIM akhir 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konflik, yaitu awalan dan akhiran. Terdapat dalam kalimat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan para pendidik. Kata menimbulkan berasal dari kata dasar timbul yang mendapatkan konflik menasal n dan kan. Fungsinya pembentuk verba, makna atau konteks, menjadi timbul kebingungan, kelas kata, verba, atau kata kerja. Selanjutnya, terdapat kalimat kurikulum merdeka diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar. Kata memberikan berasal dari kata dasar beri yang mendapat konflik menasal n dan kan. Fungsinya membentuk verba, makna atau konteks, melakukan, kelas kata, verba. Selanjutnya terdapat kalimat oleh karena itu penting bagi kita untuk mengatasi kekhawatiran. Kata kekhawatiran berasal dari kata dasar khawatir yang mendapatkan konflik ke dan an. Fungsinya membentuk nomina, makna bermakna hal, kelas kata, nomina. Selanjutnya, reduplikasi atau kata ulang. Terdapat pada kalimat diperlukan forum-forum yang memfasilitasi pertukaran gagasan. Kata ulang di sini yaitu forum-forum, kelas kata, nominal atau kata benda, fungsi, pembentuk nomina, makna atau konteks, menunjukkan keberadaan lebih dari satu forum atau kata benda jamak. Selanjutnya, terdapat kalimat hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam tentang substansi dan prinsip-prinsip. Kata ulang di sini yaitu prinsip-prinsip. Kelas kata, nomina atau kata benda, fungsi, pembentuk nomina, maknanya menggambarkan adanya lebih dari satu prinsip, membentuk kata benda jamak. Selanjutnya terdapat kalimat perubahan nama untuk istilah-istilah yang sudah dikenal dalam kurikulum 2013. Pengulangan kata di sini yaitu pada kata istilah-istilah. Yang kelas katanya nomina atau kata benda, fungsinya pembentuk nomina, makna menunjukkan pluralitas istilah, membentuk kata benda jamak.
Selanjutnya, terdapat kalimat dengan mengambil langkah-langkah yang tepat. Kelas kata, nomina, atau kata benda, fungsinya, pembentuk nomina, makna, mengindikasikan langkah atau tindakan yang diambil dalam jumlah lebih dari satu, membentuk kata benda jamak. Yang selanjutnya terdapat kata mengembangkan mindset yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai kurikulum merdeka. Kata ulang di sini yaitu nilai-nilai yang kelas katanya nomina atau kata benda, fungsinya pembentuk nomina, maknanya menunjukkan keberagaman atau pluralitas nilai, membentuk kata benda jamak. Baik, untuk contoh yang selanjutnya adalah kata kendala-kendala. Dalam kalimat kendala-kendala seperti ini menjadi cerminan dari masalah klasik. Kata kendala-kendala termasuk ke dalam kelas kata nomina dengan fungsinya sebagai pembentuk nomina, dan makna dari kendala-kendala adalah menggambarkan lebih dari satu kendala dan membentuk suatu kata benda jamak. Kemudian, faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan pada kata faktor-faktor termasuk ke dalam kelas kata nomina atau kata benda dengan fungsi pembentuk nomina dan bermakna sebagai penunjuk keberagaman faktor dan membentuk kata benda jamak. Kemudian, secara bersama-sama dan memastikan. Kata bersama-sama merupakan kelas kata nomina dengan fungsi pembentuk nomina. Kata bersama-sama bermakna bahwa menunjukkan adanya kolaborasi atau kebersamaan, membentuk kata benda jamak, dan dapat pula digunakan sebagai frasa untuk menunjukkan kesatuan atau keterlibatan bersama dalam suatu kegiatan. Kemudian kita masuk ke dalam materi majemuk endosentris, di mana dalam contoh kalimat pertama ada kesenjangan infrastruktur pendidikan antar daerah masih ... Dalam kata antar daerah termasuk ke dalam majemuk endosentris karena makna dari antar daerah, endosentris ditujukan pada kata daerah. Jadi antar daerah, daerahnya menandakan makna endosentris, termasuk ke dalam kelas kata nomina dan berfungsi sebagai pelengkap kalimat. Dan makna dari antar daerah adalah antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya, masih dalam majemuk endosentris, terkait dengan perubahan kurikulum yang seringkali. Dalam kata seringkali merupakan kelas kata keterangan frekuentatif, di mana berfungsi menerangkan keseluruhan kalimat yang menyatakan pengakuan. Jadi, seringkali ini juga bermakna, yaitu pengakuan terkait seringnya hal dalam kalimat tersebut terjadi. Jadi, perubahan kurikulum itu sering terjadi. Kemudian, dengan kerjasama yang kuat. Makna kerjasama adalah hal yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kata kerjasama termasuk ke dalam majemuk endosentris karena makna kerja dan sama sebenarnya masing-masing dapat diartikan sebagai hal yang berbeda, tetapi ketika kerja dan sama itu tergabung menjadi kata kerjasama membentuk satu makna yang agak mirip dengan kerja dan sama. Jadi kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Kata kerjasama sendiri masuk ke dalam kelas kata nomina dan berfungsi sebagai objek kalimat dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, dalam kalimat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara efektif dan efisien. Kurikulum merdeka termasuk ke dalam kelas kata nomina yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat tersebut. Kurikulum merdeka sendiri bermakna adalah sebagai kurikulum yang mengacu pada konsep merdeka. Kemudian, masyarakat dan dunia kerja. Pada kalimat tersebut, kata dunia kerja
adalah kata majemuk, di mana termasuk ke dalam kelas kata nomina dan berfungsi sebagai predikat dalam kalimat tersebut. Dunia kerja bermakna lingkungan dalam melakukan kegiatan kerja atau mencari nafkah. Kemudian pada kalimat proses transisi kurikulum nasional ini berjalan lancar. Pada kata kurikulum nasional termasuk ke dalam majemuk endosentris, di mana masuk ke dalam kelas kata verba dan berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Kurikulum nasional bermakna bahwa kurikulum tersebut diterapkan dalam skala nasional. Kemudian, kata majemuk berbeda dengan yang tadi. Di sini adalah majemuk eksosentris, di mana makna dari kata majemuk tersebut berbeda dari makna kata per frasa. Jadi contohnya, para pendidik selaku aktor utama yang memiliki tanggung jawab besar. Dalam kata tanggung jawab, apabila dipisah, tanggung dan jawab tidak memiliki makna yang berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab termasuk ke dalam kata majemuk eksosentris, di mana tanggung jawab termasuk ke dalam kelas kata verba dan berfungsi sebagai predikat dalam kalimat tersebut. Makna dari tanggung jawab sendiri adalah melakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Kemudian, kata majemuk eksosentris yang selanjutnya adalah sumber daya. Dalam kalimat, sumber daya untuk mengatasi hambatan. Sumber daya masuk ke dalam kelas kata objek, di mana berfungsi sebagai objek dalam kalimat tersebut. Makna dari sumber daya sendiri adalah hal yang memiliki potensi dalam mengatasi hambatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan makna sumber maupun makna daya. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.